Halo semuanya, eh, saya ucapkan selamat datang dulu kepada kalian yang baru bergabung dengan channel YouTube saya. Dan saya ucapkan juga selamat datang buat kalian yang baru masuk diterima di kelas 10 ya. Perkenalkan dulu, saya biasa dipanggil Pak Ihsan kalau di sekolah ya. Namun karena sekarang sedang di YouTube, ya panggil saja Kak Ihsan biar lebih akrab gitu ya kira-kira. Nah, pada video pertama ini saya tidak akan mengajar langsung ya, namun saya akan memberikan video pengantar kepada kalian, yaitu video pengantar fisika dasar ya. Semoga ini nanti bisa memberikan sedikit arah bagaimana pembelajaran kita ke depannya. Saya berharap video ini bisa membantu kalian ya untuk sedikit memahami dan memberikan semangat lah untuk kira-kira belajar fisika, terutama fisika tingkat SMK dan SMA ya. Di SMP kalian pasti sudah belajar mengenai fisika, saya yakin itu. Nah, fisika sendiri ya pada dasarnya adalah salah satu ilmu pengetahuan sains yang paling tua di muka bumi ini ya, kira-kira seperti itu ya. Di mana fisika sendiri memiliki tujuan untuk mengungkap rahasia alam ya. Tujuan lain dari fisika ini ya tentu saja adalah menciptakan alat-alat yang bisa mempermudah kehidupan daripada manusia itu sendiri. Nah, dari dua tujuan ini, kalian tentunya sudah tahu ya manfaat utama daripada mempelajari fisika. Nah, jadi semoga kalian setelah tahu apa itu fisika, ya mudah-mudahan kalian lebih bersemangat untuk mempelajari fisika itu sendiri. Saya akan berikan sedikit contoh deh buat kalian ya. Bagaimana sih kok fisika bisa mempermudah kehidupan manusia? Saya berikan contoh gambar seperti berikut ini. Coba kalian lihat, pasti kalian nggak asing ya dengan ini ya, gambar ini ya. Yang dilihat bukan embernya ya, tetapi yang ini. Nah, ini namanya kalau kita sebut di fisika itu namanya katrol ya kan. Nah, katrol ini adalah contoh paling sederhana eh, bagaimana teknologi fisika itu benar-benar membantu kehidupan manusia. Pada zamannya awal mula ditemukan dulu, ini nih kira-kira ya populer banget lah, trending lah bahasanya ya. Jadi ketika di zaman Archimedes waktu awal ditemukan katrol ini benar-benar sangat populer dan mengguncang dunia. Karena apa? Karena dia bisa mempermudah kinerja manusia. Nah, walaupun sampai sekarang masih tetap berlaku ya, tetap masih digunakan katrol ini. Ini adalah contoh bagaimana fisika mampu mempermudah kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman ya, saya akan contohkan lagi nih bahwa fisika ini terus-menerus berkembang ya. Jadi fisika ini sebenarnya tidak diam ilmunya, dia terus berkembang. Sekarang kamu pasti tidak asing dengan gambar berikut ini. Coba kamu lihat ya. Nah, ini dia apa ini? Pesawat ya. Nah, pesawat ini kan juga salah satu daripada contoh alat yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Bisa kamu bayangkan nggak apa namanya besi atau benda yang bertonton beratnya ini, masanya bertonton seperti ini bisa terbang ya di angkasa dengan mudahnya. Nah, ini kalau orang-orang zaman dulu mungkin berpikirnya adalah sihir, padahal tidak. Kalau kalian mempelajari fisika, tentu saja nanti akan bisa gampang dijelaskan bagaimana pesawat yang masanya bertonton seperti ini bisa mengapung dan melayang di udara. Ya, ini adalah bukti bagaimana fisika bisa mempermudah kehidupan manusia. Jadi dengan adanya pesawat kan sekarang jarak daripada satu benua ke benua lain kan terasa seolah-olah semakin dekat, ya kan seperti itu. Tapi ini pesawatnya agak patah ya nih. Sorry nih, saya salah gambar kayak. Oke, kita lanjut deh. Nah, selanjutnya fisika ini sendiri pada dasarnya terbagi atau memiliki cabang yang begitu banyak ya. Ada optik, ada mekanika, ada dinamika, kemudian ada
Ada fisika modern, ada fisika kuantum, ada fluida, dan sebagainya. Jadi banyak sekali eh, bahasan-bahasan yang akan dipelajari di fisika ini. Nah, namun bagi kalian, karena kita di materinya materi fisika SMK, kita lebih mudah coba kita petakan apa saja yang nanti akan kalian pelajari ya. Saya coba tuliskan di sini. Oke, yang pertama untuk pada video kali ini juga nanti akan saya singgung di akhir ya. Yang pertama adalah besaran dan satuan. Ini yang paling benar-benar paling dasar dan anggap sajalah ini pengantarnya. Kemudian ada gerak dan gaya, ada usaha, energi dan daya. Selanjutnya lagi impuls, momentum dan tumbukan ya. Kemudian ada juga gerak translasi, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar. Kemudian juga ada sifat mekanik bahan. Kemudian juga ada fluida ya, baik ini fluida statis maupun dinamis. Nah, ini secara umum gambaran pada semester pertama nanti ya. Nah, untuk semester kedua ya di materi SMK, kita juga akan belajar mengenai suhu dan kalor. Kemudian ada termodinamika, ada getaran dan gelombang, ada juga medan elektromagnet, kemudian ada optik dan cahaya, ya. Kemudian nanti terakhir akan kita tutup dengan fisika modern dan juga relativitas. Nah, inilah kira-kira gambaran yang akan kalian pelajari di SMK, fisika SMK, ya, dalam 1 tahun ke depan. Jadi, mulai dari semester 1, kita punya besaran satuan, gerak gaya, usaha energi, sampai nanti di semester 2 kita akan belajar optik, medan elektromagnetik, dan di akhir nanti akan ditutup dengan fisika modern dan juga relativitas. Nah, seperti yang saya bilang bahwa video ini adalah video pengantar, maka materi yang akan saya sampaikan berikutnya yaitu tentu saja yang pertama adalah besaran dan satuan ya. Nah, di sini materi yang saya berikan hanya sedikit saja, tidak begitu banyak dan cenderung lebih mengulang kepada materi kalian yang sudah pernah kalian terima di SMP dulu ya. Besaran dan satuan sudah pasti kalian terima di SMP. Selain itu, kalau kalian ingat ya, agak sedikit berbeda dengan di SMP bahwa fisika di SMP jauh lebih ringan dibandingkan dengan fisika di tingkat menengah ke atas ini ya. Kenapa? Karena kita akan lebih banyak bermain dengan juga yang namanya matematika. Nah, ini mungkin yang akan sedikit menyulitkan kalian ya, tapi tidak apa, kita akan masukkan di sela-sela pembelajaran kita. Kenapa sih kita malah belajar fisika kok malah juga belajar matematika? Nah, pasti kalian bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, jangan protes dulu deh, saya jelaskan. Begini ceritanya. Kalau kalian misalkan mau belajar bikin aplikasi ya atau bahasa komputer ya, misalkan kalian mau belajar tentang komputer, tentu saja kalian memerlukan bahasa yang harus dikuasai ya, yaitu bahasa pemrograman, kan seperti itu ya, atau bahasa komputer lah. Nah, fisika juga sama. Fisika ini untuk memahami fisika secara lebih detail dan lebih jauh, tentu saja kita memerlukan bahasa. Nah, bahasa yang kita pakai yaitu adalah bahasa matematika. Itu sebabnya matematika di sini sangat penting nih bagi pada fisika ini. Jadi, saya berharap kalian selain mempelajari tentang fisika, sama guru matematikanya juga tolong diperkuat nih. Kenapa? Karena nanti kalian nggak nyambung. Ketika kalian belajar fisika tetapi matematikanya tidak kalian perkuat, biasanya akan sedikit kesulitan. Jadi tolong matematikanya juga diperkuat ya nanti sama guru matematikanya. Banyak sekali contohnya yang bisa kita pakai nih, misalkan nanti ada logaritma, ada diferensial integral, dan seterusnya. Itu kan tentu saja adalah pelajaran-pelajaran matematika yang nantinya akan kita terapkan lebih lanjut di pembelajaran fisika. Oke, kira-kira seperti itu gambaran kita ya mengenai apa yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini.
Nah, menutup pembelajaran video pengantar ini, saya akan sedikit singgung mengenai ini ya, besaran dan satuan. Kita sedikit mengulang saja ya, baru nanti di video selanjutnya kita akan pelajari mengenai gerak dan gaya. Oke, kita coba ulik sedikit mengenai besaran dan satuan. Oke, di dalam dunia fisika ya biasanya kalau kalian sedang mengukur sesuatu ya, pasti kalian juga memerlukan yang namanya satuan. Nah, sebenarnya apa sih besaran dan satuan itu ya? Di SMP kan kalian pasti sudah mempelajari mengenai besaran dan satuan. Jadi sebenarnya besaran ini adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur itu namanya besaran. Contohnya panjang, kemudian apalagi ya lebar kan bisa diukur ya. Kemudian waktu itu kan bisa diukur. Nah, ini semua namanya besaran ya. Jadi panjang, lebar, waktu dan seterusnya itu semuanya bisa diukur namanya besaran. Jadi semua yang bisa diukur itu namanya besaran. Singkatnya seperti itu. Nah, lalu apa itu satuan? Nah, satuan ini sendiri sebenarnya adalah nama atau istilah yang diberikan untuk mengukur besaran tersebut. Contoh nih, misalkan panjang itu satuannya adalah meter, lebar satuannya juga meter, waktu itu satuannya adalah second. Nah, seperti itu ya. Jadi satuan ini selalu mengiringi yang namanya besaran, biasanya seperti itu. Boleh juga kita bilang bahwa satuan adalah istilah pembanding saat kita mengukur. Jadi panjang kan bisa diukur dengan meter, satuannya meter ya, tapi bisa juga kan kita pakai sentimeter atau milimeter juga bisa kan, ini semuanya sama ya. Jadi satuan tadi adalah pembanding yang bisa kita gunakan saat mengukur. Nah, di SMP kalian juga pasti sudah tahu nih bahwa besaran ini terbagi menjadi dua ya kan, yaitu besaran pokok dan turunan ya kan, ada dua ya, ada besaran dan ada besaran turunan. Singkat saja, kita uraikan besaran pokok itu apa. Coba kamu lihat tabel berikut ini ya. Nah, ini saya punya tabel nih. Ini namanya besaran pokok. Jadi besaran pokok ya 7 ini ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus, jumlah mol zat, kemudian ada intensitas cahaya. Nah, kemudian di sampingnya ada satuannya dan ini adalah lambang satuannya. Ini adalah besaran pokok yang wajib kalian hafal dan kalian ingat. Nah, selain daripada besaran pokok ini, ya, kalau ada besaran lain berarti itu adalah besaran turunan. Kenapa disebut besaran turunan? Karena dia diturunkan daripada besaran pokok ini. Saya berikan contoh nih. Misal ya, kalian pasti kenal yang namanya luas, ya kan? Luas itu secara sederhana pasti adalah hasil kali daripada panjang dikali lebar, ya kan? Nah, panjang itu adalah besaran pokok nih ya, satuannya adalah meter kan. Nah, kemudian lebar juga sama. Lebar itu juga sebenarnya panjang juga ya. Ya, dia diukur juga dengan satuan meter. Nah, jadi luas ini bisa kita katakan adalah turunan daripada besaran pokok yaitu besaran panjang ya. Nah, jadi luas, volume dan seterusnya itu adalah contoh dari penurunan daripada besaran ini. Nah, jadi segala sesuatu yang di luar daripada besaran pokok adalah besaran turunan. Contoh lain nih, masih banyak nih, ada gaya, ada kecepatan, kemudian ada apa lagi ya? Ada percepatan ya, kemudian ada tekanan ya dan seterusnya. Pokoknya banyak deh. Sisanya ya intinya semua besaran yang diturunkan daripada besaran pokok adalah besaran turunan. Nah, pada video selanjutnya, kita akan mempelajari berbagai besaran-besaran turunan ini dalam materi kita selanjutnya. Jadi tunggu saja di video selanjutnya kita akan belajar ada banyak ya, ada banyak besaran-besaran turunan yang akan kita pelajari satu persatu. Jadi pada video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gerak dan gaya. Nah, di dalam gerak itu ada yang namanya percepatan, ada yang namanya kecepatan, ada percepatan ya, ada jarak. Nah, itu semua akan kita pelajari pada video kita selanjutnya. Jadi, sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya ya. Untuk video kali ini cukup saja ya, kira-kira. Ini pengantar umumnya bahwa fisika ini seperti ini dan kita pada video selanjutnya akan mempelajari lagi mengenai besaran-besaran turunan ini
ya. Namun kita sudah dalam materi dan bab baru yaitu gerak dan gaya. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Tetap di rumah, jangan kemana-mana karena saat ini sedang pandemi berlangsung ya. Jaga kesehatan selalu, rajin belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.